Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat pola penilaian dengan Google Form. Yang selama ini di Google Form penilaian itu jumlah nilainya yang tersedia hanya nilai total. Tapi kali ini kita akan membuat penilaiannya itu berdasarkan KD yang ada pada soal tersebut. Misalkan contoh ada 3 KD, maka nanti pada akhir kegiatan guru akan mengetahui berapa nilai KD 1, KD 2, KD 3. Hal ini berguna untuk banyak hal bagi guru. Salah satunya adalah pada saat kita mengevaluasi proses pembelajaran dari evaluasi penilaian, diketahui bahwa anak misalkan mendapatkan nilai kurang, nilai kurangnya dari KD mana. Sehingga kalau mau melaksanakan remedi cukup dilakukan pada KD-KD yang nilainya kurang, tidak diremedi secara total seluruh soal yang ada di ujian. Bagaimana cara membuatnya? Marilah kita berdiskusi bersama bagaimana proses pembuatannya nilai berdasarkan KD. Baiklah, untuk memulainya kita langsung saja masuk ke email kita, jadi di Gmail kita. Kemudian Bapak Ibu masuk ke drive. Oke, setelah drive kita cari drive soal yang mau dibuat nilainya per KD. Jadi ini saya punya folder nilai per KD. Oke. Soalnya adalah ini, soal nilai per KD. Saya buka dulu soalnya. Baik, nah ini soal per KD. Untuk halaman pertamanya yang ditanyakan adalah nama kelas. Kemudian langsung ke soal. Saya tidak lagi membahas bagaimana cara membuat soalnya. Bapak Ibu bisa membuka YouTube saya yang lain, penjelasan terkait dengan pembuatan soal. Saya langsung saja saya jelaskan di sini. Soal saya ini ada 10. Yang kita asumsikan soal pertama ini, soal kedua, soal ketiga ini saya anggap 1 KD. Ini misalkan 1 KD, 3 soal pertama itu 1 KD. Kemudian soal yang keempat, soal kelima, soal keenam, soal ketujuh, 4 soal ini merupakan KD 2. Kemudian soal nomor 8, soal nomor 9 dan nomor 10 ini adalah KD yang ketiga. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Saat ini saya hanya membuat soal 10 saja supaya tidak terlalu lama dalam proses penyelesaiannya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan, kalau soal Bapak Ibu 40 ya 40, 50 ya 50. Yang terpenting setiap KD Bapak Ibu membuat soalnya diurut terlebih dulu. Jadi KD 1 nomor berapa sampai berapa paling atas, kemudian KD 2 di bawahnya, KD 3 di bawahnya, KD 4 di bawahnya, begitu seterusnya. Baik, setelah itu Bapak Ibu setelah soal ini jadi, maka kita tinggal membuka ke Excel-nya dulu. Jadi kita lihat responnya dulu. Sebelum dibuka ini karena masih belum ada isinya, saya isi saja dulu. Jadi saya isi 1 dulu, data 1 supaya nanti ada kejelasan. Maka ini saya preview. Saya isi dengan data yang pertama, Anim Hadi Susanto. Oke. Berikutnya ini saya pilih kelas 10 MIPA 1, kemudian next. Saya coba saya jawab semuanya benar saja dulu. Ini sudah diacak, tadi ini kan nomor 1, tapi sekarang ini menjadi nomor 2, sudah diacak. Kemudian saya jawab benar saja, karena ini dalam pelatihan ini sudah saya tandai biar saya tahu bahwa kalau benar itu yang mana. Yang di belakang ada titiknya ini berarti benar, ini ya, sesuai dengan kunci. Kemudian ini saya cari yang ada titiknya berarti ini kunci. Kemudian ini juga benar, supaya nanti gampang saya membuat rumusnya. Ini saya buat benar, ini juga benar. Oke, begitu terus sampai dengan soal yang ke-10. Ini saya buat benar semua.
Yang ini titiknya nggak begitu, oh nomor 1 ini titiknya. Kemudian ini jawaban berikutnya, yang terakhir jawabannya adalah ini. Setelah itu submit. Semestinya nilai saya ini nanti kalau saya cek adalah nilainya 100. Nah, nilai saya 100 karena sudah tahu kuncinya. Baik, berikutnya setelah ini sudah kita isi, kita kembali lagi tadi ke KD, responnya sudah ada 1, Bapak Ibu klik respon, supaya nanti spreadsheet-nya terbentuk. Kita ingin membuat spreadsheet baru ya, oke, spreadsheet baru, kita ingin membuat spreadsheet baru, oke, sudah seperti itu, nilai per KD. Nah, ini tadi data yang saya miliki. Ini adalah data secara otomatis waktunya, kemudian skornya, nama, kelas. Setelah itu, karena tadi langsung soal, saya tidak beri password. Seandainya ini di password, di sini ada password. Ada email, ada tambahan email, dan seterusnya. Ini saya buat yang minimalis. Ini adalah jawaban yang muncul. Bapak Ibu kalau kita cermati, walaupun tadi soal itu sudah diacak, ternyata oleh Google Form, jawaban anak itu tetap urut sesuai dengan soal yang Bapak Ibu buat. Sekarang kita cek. Yang pertama, kita membuat soalnya tadi. Soalnya yang pertama kan terkait dengan urutan hukum. Sekarang kita lihat urutan hukum. Walaupun tadi tampilnya tidak yang pertama, tapi dia data di Excel ini sesuai dengan soal yang Bapak Ibu buat. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, soal saya ini 3 ini 1 KD, 1 2 3 ini 1 KD, kemudian 4 1 KD, 3 1 KD, total 10 total ada 10 soal 3 KD seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita sudah tahu posisinya ini, jadi ini adalah jawaban kita yang benar semua. Ini ditandai dengan di belakangnya ada titiknya ini. Nah, ini nanti rencananya saya akan menambahkan nilai. Nilainya nanti per KD itu muncul. Supaya muncul, maka di sini saya tambahi. Ini skornya 100, saya tambahi di sini. Kita kan butuh 3 ya, butuh 3. Berarti ini saya insert left. Saya insert left lagi. Saya insert left. Karena 3 KD. Maksud saya adalah di sini nanti nilai KD 1, ini nilai KD 2, di sini nilai KD 3. Nah, sebelum membuat penilaian, intinya Bapak Ibu, bahwa kita itu ingin memastikan bahwa jawaban anak ini kita bandingkan dengan database yang Bapak Ibu buat, bahwa kunci sama jawaban anak itu kalau seandainya cocok, maka kita beri nilai 1 misalkan begitu, atau sesuai dengan skor. Kalau tidak cocok berarti dia nilainya 0. Sementara di Google Form itu tidak ada pembanding, maka Bapak Ibu membuat dulu pembandingnya. Misalkan saya tambahi di sini, yang di bawah Bapak Ibu tinggal nambah pembanding. Kita beri nama DB-nya ini biar ringkas, saya beri DB artinya database. Kemudian saya beri tanda biar gampang, karena ada 10 soal, saya membuat nomor 1, nomor 2, saya tarik dulu sampai saya buat 10. Oh, kebanyakan 1, berarti 10. Nah, di sini kita beri kuncinya. Jadi kunci itu saya taruh di DB. Kemudian kunci ini diambil dari mana? Apakah dari Word pada waktu kita memasukkan? Jangan. Karena mungkin saja di Word sudah ada tambahan pada waktu Bapak Ibu masukkan ke Google Form. Maka kunci ini Bapak Ibu ambilkan dari Google Form. Kopikan dari Google Form. Soal nomor 1 kita masuk ke Google Form. Kuncinya adalah yang ini, yang ketiga. Ini saya copy. Saya masukkan ke kunci yang pertama. Oke. Berikutnya saya masuk ke nomor 2. Nomor 2 kuncinya adalah yang pertama ini. Tinggal klik di sini, kemudian Ctrl C, kita taruh di nomor 2, Ctrl V. Kemudian kembali lagi seperti itu untuk soal nomor 3. Kuncinya adalah ini. Oke. Ctrl C, kemudian kita taruh di nomor 3, ini Ctrl V.
Seterusnya sama seperti itu langkahnya. Jadi ini yang keempat juga sama. Jadi kita taruh saja di sini, kemudian copy. Setelah itu taruh di kunci nomor 4. Sekarang nomor 5. Sekarang kita taruh di nomor 5. Jawabnya adalah yang A, yang atas. Yang ada titiknya itu, kemudian Ctrl C, kemudian kita pindah di sini. Oke, kemudian nomor 6. Terus begitu sampai dengan kita membuat kunci. Nah, kalau nanti 40 ya berarti Bapak Ibu membuat kunci sampai dengan 40. Nah, kalau biar tidak terlalu lama mainnya di sini ya, nanti Bapak Ibu bisa saja main di bawah, yang penting sudah diambil dari data yang ada di Google Form. Pastikan jawaban itu persis, karena nanti kita akan gunakan rumus untuk membandingkan. Ini nomor 7, kemudian sekarang nomor 7 sudah, nomor 8 belum. Kita cek nomor 8, jawabannya adalah yang ini, Ctrl C, oke. Kita taruh di 8, kemudian sekarang 9. Oke, yang 9 kita copy, Ctrl C, kemudian ini kita Ctrl V, tinggal lagi satu, nomor 10. Nomor 10, oke. Nomor 10 itu jawabnya adalah yang ini. Ctrl C, kemudian ini Ctrl V. Nah, berarti sekarang Bapak Ibu akan punya dua sheet. Yang satu adalah form respon, ini bawaan dari spreadsheet, kemudian ini DB, database buatan Bapak Ibu. Sekarang saya ingin memastikan yang di sebelah kanan dulu. Jadi ini tidak saya isi dulu, yang tempatnya KD ini rencananya tempatnya KD. Jadi nilai KD1, KD2, KD3. Saya akan mencari yang soal di sini tadi. Ini. Berarti di sini. Di sini nanti kepinginnya saya akan membandingkan antara yang ada di kolom mana yang pertama, kolom H. Jadi kolom H ini apakah jawaban anak itu betul? Jadi nanti kita buat di sini kolomnya. Caranya adalah di sini saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yaitu dengan cara sama dengan, kemudian ketik kalem-kalem Bapak Ibu, array itu nanti sudah keluar, array formula gitu. Oke, array formula, kemudian sudah keluar seperti itu. Jika row, jika baris, jika row untuk B kita buat mutlak ya. Mutlak berarti kita tandai dengan tanda seperti ini, tanda dolar, B sampai dengan mutlak B seperti itu. Kalau ini nanti sama dengan satu, artinya di sana datanya sudah ada. Karena ini tadi sudah kita isi, berarti datanya sudah ada. Maka ini nanti saya terjemahkan sebagai nomor 1. Nomor 1 dari mana? Dari DB ini tadi. Supaya saya tidak memindahkan, nanti tidak ngetik satu-satu, maka saya terjemahkan. Angka 1 ini saya ambilkan dari DB tadi. DB-nya tadi berarti DB yang nomor 1 tadi, jadi DB tanda seperti ini berarti saya membaca sheet. Ini artinya saya membaca sheet DB. DB-nya tadi DB-nya angka 1 tadi berada di kolom A, begitu ya, baris pertama, dan ini nanti rencana saya geser ke kanan, maka yang mestinya kan A1 begini, karena ini nanti mau saya geser ke kanan supaya tidak bergeser satunya, maka satunya ini saya dolar, maka yang bergeser nanti kalau ditarik ke kanan DBB, DBC, DBD, DBE dan seterusnya. Oke, sudah sampai di sini. Jadi kalau dia nanti DBB itu sama dengan 1,
maka tulislah di sini angka 1 untuk tempat ini. Kemudian koma, jika ini nanti, jika jika baris B tadi yang paling kiri, jadi jika B di sini, jika B ini ada angkanya, jadi B ini ada angkanya. Jika B itu nanti ada angkanya, maka kita rumus. Kalau seandainya B-nya itu kosong, nah seperti ini. Jika B itu kosong belum ada nilainya, maka berilah kosong juga. Jadi ini untuk memastikan kalau B itu kosong, maka di bawah nanti juga kosong. Kalau nanti dia ada isinya, sudah ada datanya, maka jika ada datanya, hitunglah hitunglah dengan syarat if, hitunglah dengan syarat jika DB, kita kembali lagi ke DB tadi Bapak Ibu, kalau masih ingat di DB tadi ada angka 1, terus di bawahnya ada jawaban 1, di sebelah kanannya ada angka 2, bawahnya ada jawaban 2, nomor 2. Nah sekarang if DB tanda seru, berarti saya membaca sheet DB, ini, nah ini, membaca ini maksudnya, nah, membaca itu. Nah sekarang, nah ini tadi menjadi error. Oke, jika DB berarti posisinya di A2 tadi kan, berarti DB A2, berarti ini saya beri dolar juga 2-nya biar nanti bisa saya geser. DB A2 itu nanti sama dengan kolom jawaban anak. Kolom jawaban anak tadi ada di mana tadi, di H ya kalau nggak salah, di H, kolom H, ada di kolom H, itu maksudnya. Kemudian ini nanti sama dengan 1, kalau dia ini nanti sama dengan 1, artinya cocok. Kalau 0 itu berarti false. Jadi ini artinya kalau dalam Excel 1 itu artinya true, betul. Kalau ini sama dengan ini, 1 itu berarti betul. Kalau sama persis berarti ini true. Kalau benar diapakan? Kalau benar, maka berilah nilai dia. Nilainya dia, skornya dia berapa. Untuk saat ini saya beri saja skornya semuanya, kalau betul 1 gitu saja. Tapi Bapak Ibu nanti bisa custom sesuai dengan soal Bapak Ibu, kalau misalkan setiap soal dibuat berbeda-beda. Kalau betul berilah angka 1, kalau salah berapa? Oh, berilah angka 0. Seperti ini. Kalau sudah, enter. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya Bapak Ibu, kalau ini tadi saya ulangi lagi ya. Array formula jika row BB yang sebelah kiri itu ada isinya, benar ada isinya, true, maka tulislah angka 1 ini. Jika BB yang ini tadi, jika BB ini ada nilainya, maka nanti jika ada nilainya, maka hitunglah. Jadi kalau ada nilainya, hitunglah. Tapi kalau ini saya logikanya sebalik. Jika BB itu kosong, maka berilah kosong. Nah, nomor 2 ini kan kosong, maka diberi kosong. Jika ada isinya, if, hitunglah dengan syarat DBA2 kunci, ini kunci, sama dengan jawaban anak. Kalau dia jawaban sama dengan anak itu true, betul, maka berilah angka skor 1. Kalau salah, 0. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan saya ngecek rumus ini betul atau salah, di HH2 ini saya beri sesuatu, begitu misalkan ini sesuatu, begitu saja, maka mestinya di sana sudah ada nilainya. Nah, di sini sudah ada nilainya. Di sini ada nilainya.
Kenapa Kak 0? Karena setelah dicocokkan jawaban kedua dari anak di ini belum ada jawabannya, maka tidak cocok dengan kunci. Kalau tidak cocok dengan kunci berarti dia 0. Oke, yang pertama itu sudah selesai untuk soal nomor 1. Logikanya sudah tahu. Bapak Ibu nggak usah bingung nanti kalau ini nggak hafal juga. File ini nanti akan saya taruh di deskripsi. Bapak Ibu tinggal copy, tinggal menyesuaikan lokasi. Kalau sudah satu ini selesai, tinggal Bapak Ibu narik saja ke kanan. Kita lihat ini kurang ya. Ini masih kurang banyak. Saya buatkan yang agak banyak. Ini saya insertkan. Insert ke kanan. Oke, sekarang tinggal ditarik. Di copy saja. Nah, dia otomatis 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini sudah terus otomatis. Karena kita sudah menggunakan formulasi relatif. Nah, ini sampai sini 10. Berarti sudah. Kok satu-satu semua? Iya, karena tadi kita sepakat semuanya tadi dibuat benar. Nah, kenapa ini kok tidak kenapa ini tidak keluar? Sekarang kita cek persoalannya. Di sini jika BB 00, nah di sini ternyata di sini bergerak. Mestinya ini tetap BB lagi, maka yang ini harus saya dolarkan dulu. Ini saya dolarkan supaya tidak bergerak kalau ditarik ke kanan. Ini saya BB, saya dolarkan. Oke, saya enter. Kemudian ini saya tarik lagi ke kanan. Harusnya ini nanti sudah keluar. Oke, sampai di sini kita cek. Nah, sekarang sudah semuanya keluar. Seperti ini data untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berikutnya sekarang saya ingin soal yang tadi sudah saya catatkan, Bapak Ibu tadi juga sudah mendengarkan. KD1 itu adalah nomor 1, 2, 3. KD2 4, 5, 6, 7. KD3 nanti berisi sisanya. Baik, sekarang saya ingin memberikan rumus untuk di KD1 ini. D sama dengan, tetap sama. Jadi array, ya, array formula. Oke. Kemudian jika row, nah, jika row BB, jika row BB, jadi ini jika row BB, oke, BB nya saya dolar supaya nanti tidak pindah. Jika row BB, saya dolar dulu. Jika row BB ini nanti sama dengan 1, artinya betul di situ ada angkanya, maka ketikkan KD1. Ini saya ketik KD1. Oke, ini KD1. Saya tulis KD1. Karena itu variabel, maka saya beri tanda titik 2 di atas. Kemudian rumusnya baru kemudian if jika BB, jika dolar B ke dolar B, jika dolar B ke dolar B ini nanti sama dengan 0, maka berikan data kosong. Kalau tidak sekarang jumlahkan nilai untuk soal KD1. Soal KD1 tadi berarti pada posisi, kalau nggak salah tadi kita cek, nah, ini posisinya H. Berarti ini saya tulis H, yang ini khusus ini H ke H. Oke, H ke H. Kemudian ini saya tambah karena ada 3 KD plus I, ya. Kemudian saya tambah lagi karena 3, berarti ke J. Oke. Kalau sudah nilainya anak ini, kalau ini saya tutup, maka nilai anak menjadi 3 karena dia tadi H benar 1,
I benar 1, J benar 1, maka totalnya 3. Berarti ini saya kurung saja, saya kurung, berarti ini nilainya 3, ini nilainya 3. Kemudian supaya nanti nilainya dia bisa ratusan, maka ini saya kalikan dengan 100 yang dibagi dengan 3. Bagi dengan 3. Maka saya enter. Nah, sekarang kok value, nah, ada sesuatu yang salah di sini kalau value. Berarti seandainya ini saya kalikan saja dengan 10 misalkan saya kalikan dengan 10 saja. Ada value, ada kesalahan di sana. HH, coba kita cek bener HH ya. Oh, kok HH salah, berarti HH kan sudah kita terjemahkan di R, jadi ini harusnya ada di R ini tadi, RST bukan HH. Berarti ini yang ini adalah R ya, RR, ini tadi SS, kemudian ini tadi T, ini juga T. Oke, seperti itu. Saya enter. Ini tadi supaya benar sekalian, saya kalikan dengan 100 dibagi dengan 3. Oke, enter. Nah, nilainya 100 karena benar semua. Sekarang ini kita geser ke kanan. Nah, ini masih KD1, ini kita ganti dengan KD2. Oke, kita ganti KD2. Yang ini kita ganti dengan KD3. Nah, persoalannya sekarang yang dijumlah jadi lain. KD1 tadi adalah RST, maka yang ini nanti kita ganti setelah T. Berarti RST, berarti itu nanti R. Tadi di sini kan RST, berarti ini nanti adalah U mulainya. Berarti ini nanti awalnya adalah U. Oke. U, kemudian kita tarik saja ke kanan. Tadi sudah U, kemudian ditambah dengan W, ditambah lagi dengan W, kemudian ditambah lagi dengan X4. 4 nomor ini merupakan KD yang kedua. Setelah itu nilainya berarti ini nanti 100 dibagi 4. Dibagi 4, enter. 100 juga nilainya. Nah, sekarang ini saya tarik lagi ke sini biar nggak terlalu jauh. Ini ganti KD3, ganti KD3. Oke. Nah, sekarang yang tadi di KD2 itu berakhir pada X, berarti yang ini nanti berakhir pada XY, berarti berada pada Y, terakhir pada Y. Oke, Y ini sudah punya 1, ini tinggal ditambahi plus, kemudian kita geser. Setelah Y apa di situ? Setelah Y kita tambahi dengan Z, plus lagi, kemudian setelah itu di sini A. Oke, sebanyak 3 berarti 100 dikalikan 100 dibagi 3. Oke, enter. Nah, berarti anak yang pertama itu kalau kita membacanya skornya adalah 100. KD1-nya nilainya 100, KD2-nya 100 karena memang semuanya 100. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba dengan kondisi yang lain? Kembali lagi pada soal. Oke, kita kembali lagi pada soal. Kita buat salah-salah kan begitu ya. Kita buat salah-salah. Jadi ini kita masukkan lagi. Misalkan kelasnya saya buat IPA 2. Namanya Anim HD. Data kedua, ini data kedua. Oke, next. Kemudian jawabnya ini yang betul adalah 7,
yang ini jawabnya adalah ini. Kemudian saya buat yang ini salah satu, mestinya ini jawabnya ini, saya buat salah. Kemudian ini juga saya buat salah satu, gitu. Jadi matematika sudah salah 2, grup yang terakhir. Kemudian yang ini saya buat betul, seperti itu. Yang ini saya buat betul. Kemudian bunyi hukum kekalahan momentum, ini nanti jawabannya adalah ini saya buat betul, misalkan seperti itu. Kemudian yang ini saya buat salah, kekalahan energi ini nanti saya buat betul, misalkan begitu. Yang ini saya buat betul. Apa yang terjadi? Nilai totalnya anak berapa ini? Nilai totalnya anak 70, nilai totalnya anak 70, tapi 70 ini kalau Bapak Ibu mensyaratkan 75, maka anak ini kan harus remedi. Nah, kalau kita hanya bermodalkan 70, akhirnya remedi kita adalah remedi total. Padahal belum tentu 70 itu apakah komposisinya dari setiap KD rata. Kita cek sekarang. Nah, ternyata 70-nya anak ini adalah 70-nya anak itu di KD 1 66. Di KD 2 malah dia sudah 100. Di KD 3 dia yang paling parah. Berarti kalau seandainya remedi, harusnya KD 2 ini tidak diremedi. Inilah fungsinya kenapa Bapak Ibu perlu membuat penilaian berdasarkan KD. Sekaligus ini nanti sudah cocok dengan e-raport. Bapak Ibu di semesteran ini ada 5 KD, tinggal ambil saja KD 1-nya berapa, KD 2-nya berapa, KD 3-nya berapa, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bingung. Dan seandainya Bapak Ibu kesulitan dari sisi rumusnya, nanti silahkan file ini saya kopikan, saya taruh di deskripsi, silahkan diambil, disesuaikan, dipelajari. Kalau ada pertanyaan silahkan saja tulis di komentar. Kemudian kalau video ini dianggap Bapak Ibu ada gunanya, mohon dibantu untuk di-share supaya banyak teman-teman guru yang bisa membuat soal sekaligus penilaiannya langsung jadi setiap KD-nya. Jangan lupa juga di-subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian tekan tombol like dan lonceng supaya setiap kali saya update video Bapak Ibu bisa langsung tahu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.